1, 2, 3. Nah, sudah kita rekam. Nah, anak-anak, ah, selamat bertemu dengan Pak Eri, anak-anak ya, karena ini mungkin pertemuan pertama kita, karena minggu kemarin kita ada hari libur untuk Idul Adha, maka dari itu kita belum sempat bertemu. Harusnya ini pertemuan kedua, anak-anak, untuk yang sekolah yang kelas lain, 9 PK 3, 9 FD 3, itu sudah masuk ke pertemuan kedua. Nah, maka dari itu untuk hari ini nanti kita akan membahas langsung, tidak usah kita perkenalan dulu dan sebagainya. Yang penting di sini sudah masuk 20 siswa dari 29, alhamdulillah. Nah, kalau sudah nanti hari ini kita membahasnya materinya adalah materi yang berkaitan dengan materi kelas 9. Nah, nanti yang pertama, anak-anak, di kelas 9 nanti yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah tentang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, di sini kita tuliskan dulu di sini namanya adalah pangkat ya, pangkat tak sebenarnya. Iya, nah ini. Nah, nanti kita di sini anak-anak yang kita bahas nanti hari ini adalah ini materi ini. Kalau diperhatikan ya, jadi tidak usah bingung-bingung. Pak Iri akan tetap mengajar, insya Allah nanti sampai 1 tahun ke depan anak-anak akan kita bahas dan juga di e-learning, Pak Iri juga sudah memberikan kalian materi di sana di e-learning, bisa kalian buka di situ. Di e-learning di bahan ajar, Pak Eri sudah siapkan satu yang pertama nanti modul pertemuan yang pertama untuk kalian, atau juga kalian kemarin sudah kita sampaikan yaitu video dari Pak Heri sendiri yang sudah kalian baca, lihat atau kalian pelajari. Kemudian nanti untuk hari ini setengah jam berikutnya, Pak Heri akan mengadakan kegiatan uji kompetensi anak-anak. Karena ini adalah harusnya pertemuan kedua, karena ini kita agak terlambat ini anak-anak, maka dari itu nanti di sini silahkan nanti kalian buka, kemudian ya di uji kompetensi ini silahkan dibuka, kemudian kalian gunakan, nah nanti di sini seperti ini anak-anak, nah ini ada alamat di sini, nah di sini ada matematika uji yang pertama, untuk username dan password, kamu gunakan username seperti dibuka di aplikasi e-learning anak-anak, cuman kalau kalian ada angka 00, misalkan di sini 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kosong-kosongnya ini kita hilangkan. Password-nya sama, tidak ada masalah. Nah, jadi password-nya sama di e-learning, username-nya sama, cuma nolnya dihilangkan. Nah, itu untuk nanti ya anak-anak ya, 30 menit nanti, karena belum Pak Eri aktifkan, yang selama nanti hari ini kita pembelajaran dulu, walaupun sudah ada modul, tapi alangkah baiknya kalau kita juga belajar bersama-sama. Oke ya, kita mulai anak ya, yang pertama, untuk pengertian pangkat, kalian pasti sudah pada tahu nih pangkat. Apa sebenarnya pangkat itu? Ada yang tahu nggak? Pangkat itu adalah perkalian, Pak. Ya, boleh. Pangkatnya adalah perkalian. Nah, pasti operasinya perkalian. Contohnya di sini adalah 6 pangkat 2. Berarti perkalian antara 6 kali 6. Kan begitu. Perkalian yang bagaimana yang kita anggap sebagai pangkat? Perkalian yang berulang. Nah, bahasanya di situ. Dikasih tambahan berulang. Nah, jadi ini adalah pangkat. Jadi kita berulang. Siapa yang diulang? Yang diulang itu adalah bilangannya. Kalau 6 kuadrat berarti 6-nya yang diulang. 6 kali 6. Sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Kalau 2 kali ya berarti 2 kali. Pangkatnya 2 berarti 2 kali. Pangkatnya 3 ya 3 kali kan begitu. Nah, kemudian kalau nanti di sini, nah nanti kalau kalian menemukan contoh seperti ini, ada di sini adalah 7P kuadrat. Ya, di sini. Artinya apa ini? Apakah 7P kali 7P atau, nah di sini ada kata-kata atau 7 kali P kali P. Nah, ya, ini kayaknya. Nah, mana yang benar ini? Nah, yuk. Dari sini tadi adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. 6 kuadrat berarti 6 kali 6.
Kalau ini yang dikuadratkan siapa anak-anak? Yang dikuadratkan 7-nya atau P-nya? Kalau kita lihat seperti ini struktur dari perpangkatan, maka yang dipangkatkan itu adalah P-nya saja. Sehingga nanti yang akan kita uraikan menjadi 7P kuadrat ini berubah menjadi 7 kali P, bukan yang ini. Nah, ini salah, begitu ya. Tapi kalau nanti ada 7 dalam kurung 7P dalam kurung pangkat 2. Ini berarti 7P kali 7P. Nah, itu konsep dasar dari pangkat. Jadi nanti bisa kita lihat yang benar yang mana ini? Oh, yang benar ini. Contohnya di sini adalah A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 1 misalkan. Nah, siapa yang jadi pangkat? Kalau kita uraikan jadi apa ini anak-anak? Nah, kalau kita uraikan nanti jadinya seperti ini. A-nya sebanyak 2 kali, B-nya sebanyak 3 kali, nah kan begitu. C-nya sebanyak sekali saja. Nah, itu adalah konsep dari pangkat. Nah, nanti di kelas 9, karena ini adalah pangkat tidak sebenarnya atau tak sebenarnya, nanti pangkatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang pertama nanti pangkat 0. Nah, yang kedua pangkat bilangan apa ya? Dibilang itu positif. Nah, pangkat positif. Ah, begitu. Kemudian di sini bilangan negatif. Nah, kemudian ada pangkat pecahan. Oh iya. Nah, nanti di sini ada 4. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Pangkat-pangkat yang tak sebenarnya itu bisa mengakomodir nanti isinya. Yang pertama adalah pangkat 0, pangkat positif, pangkat negatif, pangkat pecahan. Jadi nanti hari ini yang akan kita bahas adalah ini semua. Jadi 4 ini. Gitu ya anak-anak ya. Di modul, walaupun tadi modulnya Peri sampaikan, mudah-mudahan sudah dibaca. Kok kayaknya banyak sekali Pak materinya, tapi nanti kalau kita bahas seperti ini akan sedikit anak-anak. Jadi tenang saja nanti kita sambil jalan ya. Oke? Kita lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada pangkat yang pangkat 0 dulu. Ya, di sini. Nah, yang pertama, nah ini kita hapus dulu. Yang pertama adalah pangkat 0. Yaitu adalah pangkat 0. Konsep dasar, nah di sini namanya konsep. Ada konsep dasar anak-anak. Semua bilangan yang dipangkatkan 0, nah di sini semua bilangan jika dipangkatkan 0, nah namanya di sini dipangkatkan 0 atau angka 0 ya di sini. Ah, atau 0, nah, maka hasilnya, nah, di sini hasilnya sama dengan 1. Ini konsepnya, konsep dasar. Jadi misalkan di sini ada 7 pangkat 0, berarti 1. Misalkan lagi ada 15 pangkat 0, sama dengan 1. Ada lagi 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini konsep dasar yang pertama. Pangkat 0, semua bilangan atau variabel, nah, kalau nanti mengembangnya ke aljabar, semua bilangan ataupun variabel yang dipangkatkan 0, pasti jawabannya 1. Contoh di sini misalkan P pangkat 0 itu sama dengan 1. A, B dalam kurung pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di situ. Semua bilangan maupun variabel yang dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Itu konsep dasar untuk pangkat 0. Itu ya, paham ya? Nah, yang kedua, nanti adalah pangkat positif. Nah, di pangkat positif nanti, pasti kalian sudah pada ngerti. Di pangkat positif ini tidak ada masalah. Misalkan 7 pangkat 2 sama dengan
7 kali 7. Kita nggak bahas hasil, hasilnya dipikir sendiri, nanti dijawab sendiri. Kemudian ada tadi 7P pangkat 3. Hasilnya seperti apa? 7 kali P kali P. Semuanya positif. Ya, jadi semuanya pangkatnya positif. Di sini ditunjukkan dengan pangkatnya di atas angka bilangan pokok ini adalah semuanya positif. Nah, nanti di dalam pangkat positif ini nanti ada beberapa sifat anak-anak. Nah, di sini. Sifat yang pertama nanti jikalau ada 7 kuadrat dikalikan dengan 7 pangkat 5. Wah, Pak, nanti saya mikir kayak gitu susah lagi. Tenang, karena ini kita tidak membahas hasil anak-anak, yang kita bahas adalah konsep dasar, maka nanti ada sifatnya. Sifat yang pertama, jikalau ya, ada bilangan berpangkat dikalikan, dioperasikan kali, nanti pangkatnya ini jadi menjadi penjumlahan. Nah, nih. Jadi seperti ini. Menjadi 7, kemudian 2 ditambah 5 menjadi 7 pangkat 7. 7 pangkat 7. Nah, perhatikan anak-anak, 7 kuadrat kalikan 7 pangkat 5 berubah menjadi 7 pangkat 7. Pangkatnya bertambah. Lagi ya, pangkatnya bertambah. Nah, misalkan ada lagi di sini 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat negatif 5. Nah, jadi berapa ini anak-anak kira-kira? 7 pangkat? 7 pangkat? 7 pangkat negatif 2. Kenapa? Karena 2 ditambah negatif 5. Iya, karena 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 3. Kita punya 2, hutang lagi 5, sehingga hutangnya sekarang tinggal 3. Itu adalah sifat pada pangkat yang positif. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Ya. Sifat yang kedua, anak-anak, kita hapus ya. Tadi perkalian berpangkat menjadi penjumlahan pangkatnya. Kemudian sekarang sifat yang kedua adalah jikalau ada 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Kita balik, adalah operasi pembagian. Berubah menjadi berapakah ini? Pasti kalian sudah bisa menjawab ini pasti. Kalau tadi perkalian menjadi penjumlahan, nah sekarang kalau kita pembagian berarti menjadi pengurangan. Betul sekali. 7, 5 dikurangi 2 menjadi 7 pangkat 3. Nah, itu. Jadi nanti seperti ini. Jikalau operasinya perkalian, nah, maaf nanti ada apa contoh pangkat negatif anak-anak ya, tapi nggak masalah ya. Nah, ini sekedar contoh saja, ini semuanya positif ya. 7 pangkat 5, 7 pangkat 2. Ini menjadi 5 dikurangi 2 pangkatnya. Yang berubah hanya pangkatnya saja. Ya, ini sifat ini berlaku jikalau apa anak-anak? Ada yang tahu tadi? Jikalau apa? Jikalau ada bilangan pokoknya sama. Di sini depannya 7, belakangnya 7. Kan sama-sama. Boleh digitukan. Tapi kalau di depannya 7, 7 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7. Ini tidak bisa menggunakan sifat pembagian berpangkat. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Maka dari itu, ini hanya berlaku untuk bilangan pokoknya sama, tidak berbeda. Sekali lagi itu ya, Nana ya. Sifat dari sifat perpangkatan hanya berlaku jikalau bilangan pokoknya sama. Itu yang pangkat positif ya. Itu yang pangkat positifnya seperti itu. Sekarang kita masuk yang ketiga adalah pangkat negatif. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu cepat karena Pak Erik kita usahakan kalian juga tidak begitu bingung untuk mempelajarinya. Ya, itu yang ketiga adalah pangkat
pangkat negatif. Nah, di sini. Pangkat negatif, nanti contohnya seperti ini. 7 pangkat negatif 5. Nah, ini akan berubah menjadi namanya pecahan berpangkat. Iya. Ini berubah seperti ini anak-anak. 7 pangkat negatif 5. Nah, ini kan negatif nih pangkatnya. Berubah menjadi pecahan berpangkat. Maksudnya bagaimana, Pak? Pecahan berarti nanti berubah menjadi ini. 1/7 pangkat 5. Kan begitu. Pecahan berpangkat. Pecahan. Jadi bukan pangkat pecahan tapi pecahan berpangkat. Beda ya. Nanti ada pecahan berpangkat. Ya. Ya, ini berbeda. Kalau pecahan berpangkat, nanti bentuknya pecahan, ada pangkatnya. Tapi kalau pangkat pecahan, nanti pangkatnya berupa pecahan. Contohnya nanti 7 pangkat 1/5. Ini adalah pangkat pecahan. Nah, ini ada namanya dikatakan sebagai pangkat pecahan. Tapi kalau 7 pangkat negatif 5 berubah menjadi pecahan berpangkat, yaitu 1/7 pangkat 5. Nah, tolong dipahami ya anak-anak ya. Mudah ya, jadi perbedaannya istilah-istilah seperti itu, nanti jangan membuat kalian bingung. Oke, di dalam pecahan berpangkat ini, nanti ini juga sering dikenal anak-anak, yang bentuk di depan ini, yang ini namanya bentuk negatif. Nah, nama dikenal sebagai bentuk negatif. Nah, begitu. Nah, yang di sini, nah ini bentuknya positif. Nah, namanya bentuk positif. Nah, jadi nanti bentuk negatif dan bentuk positif ini, kalau nanti ada soal seperti ini, nah, ada soalnya seperti ini misalkan ya, eh, bentuk positif dari 12 pangkat 6 adalah berapa? Ini tinggal kalian jawab, kita jawab adalah bentuk positif dari 12 pangkat negatif 6 itu menjadi 1/12 pangkat 6. Nah, itu anak-anak. Mudah kan ya? Tidak susah ya? Ingat, sekali lagi kita tidak membahas hasil, yang kita bahas adalah konsep dasar. Sifat-sifat yang harus kalian dibilang itu ingat, harus diingat. Tidak selamanya matematika berhitung ya. Nah, jadi konsep dasarnya tolong diingat. Nah, ini adalah konsep dasar. Yang pertama tadi, perkalian berpangkat menjadi pangkatnya menjumlahkan. Kemudian ada pembagian berpangkat, berarti pangkatnya nanti dikurangkan. Kemudian di sini pangkat negatif, nah, berarti berubah menjadi pecahan berpangkat. Dengan cara nanti bentuk negatif itu adalah pangkat pecahan, pangkat negatif. Kemudian bentuk positif berubah menjadi pecahan dengan pangkatnya menjadi positif. Nah, di sini. Nah, ini bentuk positifnya di sini. Nah, yang tadi pangkat negatif 5, di sini berubah menjadi pangkat 5. Nah, di sini negatif pangkatnya dikatakan sebagai bentuk negatif. Kemudian kalau yang pecahan dengan pangkatnya positif menjadi dikatakan sebagai positif. Nah, mudah kan anak-anak? Tidak usah ya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tiga sifat dulu. Sifat-sifat. Sifat-sifat itu tolong diingat-ingat. Kemudian kita lanjut. Nah, yang keempat nanti, ini satu-satu sini. Yang keempat nanti pangkatnya adalah bentuk rasional. Nah, sebenarnya bentuknya rasional itu yang kita bahas di sini adalah pecahan saja. Nah, di situ ya. Yang ketiga, pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Nah, di sini. Di dalam pangkat pecahan nanti, anak-anak kan mengingat bentuk akar ya. Di sini adalah akar dari 16 misalkan. Itu adalah 4. Didapat dari mana nih sebenarnya? Ya, karena didapat dari 4 pangkat 2, kan begitu? Ya kan? Didapat dari 4 pangkat 2. Nah, nanti di dalam bentuk
akar ini nanti akan dikenal sebagai pangkat pecahan sebenarnya. Ya, contohnya di sini. 16 pangkat setengah, nah di sini. Ini bentuk pecahannya, bentuk pangkat pecahan yang nanti bisa ditulis, ini ditulis menjadi nah, bentuk akar. Iya, bentuk akar. Nah, nggak tahu apakah akar kuadrat atau akar pangkat 3 atau akar pangkat 5. Bentuk akar saja, yaitu menjadi akar 16-nya kalau yang taruh di dalam bentuk akar, kemudian duanya ini sebagai bentuk akar pangkat berapa. Kalau dia pangkatnya, penyebutnya pangkat itu 2, maka di sini akar pangkat 2. Kalau nanti di sini adalah 16 pangkat 1/3, berarti berubah menjadi akar pangkat 3 dari 16. Gitu kan anak? Paham ya? Jadi bentuk pangkat pecahan bisa berubah menjadi bentuk akar. Ingat, pangkat negatif berubah menjadi pecahan berakar. Ya, tapi kalau pangkat pecahan berubah menjadi akar. Ya, jadi ini kadang-kala yang kalian lupakan di sini. Ya, mungkin ada beberapa anak yang melupakan seperti ini. Ya, ini juga bisa nanti. Nah, sekali lagi kita nggak membahas hasil. Kalau kalian tahu pasti hasilnya pasti berapa ini? Hasilnya di sini 4. Tapi kita nggak membahas itu. Tapi yang kita bahas adalah konsep. Yaitu yang pertama adalah misalkan di sini akar dari pangkat 2 dari 8. Hasilnya berapa ini? Bisa nggak kita tulis? Bisa Pak. Yaitu 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, dari kuadrat ya. Atau boleh akar pangkat 2 dari 2 kali 2 kali 2. Nah, supaya ini bisa kita keluarkan anak-anak, nih supaya ini bisa kita keluarkan, supaya ini hilang, maka ini kita jadikan satu. Nah, berubah menjadi siapa ini? Akar pangkat 2, 2 kuadrat. Kalikan 2. Nah, nanti ini bisa keluar anak-anak. Ini bisa keluar nih. Ketika ini bisa. Kenapa? Ini bisa kita split. Jadi kita pisah satu-satu. Akar pangkat 2 dari 2 kuadrat dikalikan akar pangkat 2 dari 2. Ini bisa kita selesaikan. Berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya 2. Ini hasilnya berapa ini anak-anak? Hasilnya adalah akar 2. Jadi 2 akar 2 terakhirnya. Berarti akar pangkat 2 dari 8 tuh hasilnya 2 akar 2. Ini malah kita masuk pada merubah bentuk angka, tapi tidak masalah. Nah, ini kalau kalian di matematika ada 2 guru kan anak-anak, mungkin guru yang pertama adalah Pak Eri, yang kedua nanti siapa nggak tahu. Kalau sudah membahas bentuk akar, nanti seperti ini caranya. Nah, menggunakan apa? Pangkat pecahan. Ingat, sekali lagi, pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ya. Tapi kalau pangkat negatif menjadi pecahan berpangkat. Ya, pecahan berpangkat pasti pangkatnya positif. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Yuk, boleh di-unmute dulu, silahkan. Tidak ada masalah. Yuk, ada yang mau tanya, anak-anak? Silahkan, tidak apa-apa. Yuk, ya. Ada dari 23 siswa, tidak ada yang bertanya. Yuk, ada? Silahkan. Ya, nggak ada? Kita lanjutkan ya. Oke. Ya, terus kita lanjut yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu pangkatnya nanti dipangkatkan kembali. Nah, ini tambahan dari Pak Eri, ada pangkat berpangkat. Ya, namanya gitu, pangkat berpangkat. Maksudnya bagaimana ini pangkat berpangkat? Maksudnya pangkat berpangkat ini, jikalau kalian menemukan di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan kembali 3, ini berubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 3, menjadi 5 pangkat 6. Ingat, sekali lagi Pak ingatkan, kalau ada pangkat berpangkat,
pangkatnya berubah menjadi perkalian. Tapi jika kalian menemukan 5 pangkat 2 kalikan 5 pangkat 3 berubah menjadi 5, 2 ditambah 3 menjadi 5 pangkat 5. Kalau kalian menemukan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 berubah menjadi 5 pangkat 2 dikurangi 3 menjadi 5 pangkat negatif 1. Atau masih kan ya anak-anak menjadi pecahan 1/5 pangkat 1. Tuh. Nah, ini. Kemudian jikalau kalian menemukan lagi di sini adalah 25 pangkat, misalkan di sini 4/2. Nah, ini pecahan kan? Ini berubah menjadi 25 pangkat. Karena ini pecahan, 4/2 itu berapa nih anak-anak? 4/2. 4/2 ini menjadi 2. Berapa ini? Nah, ya udah 25 kali 25 selesai. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian menemukan pangkat berpangkat menjadi perkalian, kalau menemukan perkalian berpangkat menjadi penjumlahan berpangkat, kalau menemukan pembagian berpangkat menjadi pengurangan berpangkat. Nah, nanti kalau ada kalian menemukan pangkat negatif, berarti menjadi pecahan berpangkat positif. Jikalau kalian menemukan pangkat pecahan, berubah menjadi bentuk akar. Pak, ini kok tidak akar? Karena ini 4/2 bisa kita selesaikan dulu. Kalau nanti konsep dasarnya berubah menjadi akar pangkat 2 dari 25 pangkat 4 begini anak-anak. Begitu. Tapi kalau ini kan bisa dicoret nih, 4 dan 2-nya bisa dicoret menjadi 25 pangkat 2. Konsepnya seperti ini sebenarnya, tidak ada masalah. Itu membahas materi kita hari ini seperti itu. Nah, terus tadi di awal tadi kan ada pangkat 0. Pangkat 0 kenapa semua bilangan jikalau dipangkatkan 0 menjadi 1 bisa kita buktikan anak-anak. Bagaimana cara kita membuktikan, Pak? Dengan beberapa tadi, beberapa sifat-sifat yang ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat ini. Sifat yang pertama, Pak, yang mana tahu sifatnya tadi? Sifat yang pertama itu ini. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga ini adalah pangkat pecahan, pangkat negatif. Kemudian pangkat yang keempat itu adalah pangkat pecahan. Kemudian yang terakhir pangkat berpangkat. Kita hanya menggunakan ini saja, anak-anak, menggunakan 5 sifat ini untuk membahas atau menjawab tentang apakah betul, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah ini, apakah betul Pak? Kita buktikan ya anak-anak ya. Untuk buktinya, sekarang kita, karena ini matematika, tidak omong kosong, tapi ada buktinya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini. Ini 0. Angka 0 ini silahkan kalian rubah menjadi 5 dikurangi 5, berapa ya? 5 dikurangi 5. Ya mudah aja, 2 dikurangi 2 boleh enggak? 2 dikurangi 2 itu kan 0 ya? Betul ya? 2 dikurangi 2, 0. Ya, sehingga kita peroleh, di sini kita peroleh 3 pangkat 0 ya, itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2. Boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena di sini nolnya di sini berubah menjadi 2 dikurangi 2. Nah, sekarang bentuk ini silahkan kalian sesuaikan dengan 5 sifat ini. Apakah ada yang sama? Ada Pak, yang mana? Sifat nomor 2, yaitu pembagian berpangkat. Menjadi pengurangan kan? Nah, ini kan pengurangan. Kita kembalikan, menjadi ini sebagai pembagian. Sehingga kita berubah menjadi, di sini berubah menjadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, bentuk ini, sekali lagi, bentuk ini juga bisa berubah dalam bentuk pecahan anak-anak. Bisa dalam bentuk pecahan. Seperti apa Pak? Pecahannya adalah seperti ini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kan lebih enak dipandang nih. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Sehingga semua bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, udah pada buktikan kan ya?
Jadi Pak Heri tidak hanya asal konsep saja, tapi bisa dibuktikan secara menggunakan sifat-sifat pangkat tidak sebenarnya. Oke, ya silahkan. Ada yang mau tanya? Kalau tanya, Heri silahkan. Nah, ini Pak Heri tutup. Kita kembali ke Zoom kita, anak-anak ya. Nah, yuk. Ada yang mau tanya dulu, anak-anak? Dari Amali, Pairus, Nabila, Hanifa, Nazifa, Elisha, Talita, Arifian, kemudian Raya, ada Jihan, ada Dia, Yota, ada Alif, ada Iza, ada Ilham, ada Reva, waduh, ada Prayoga, ada Rahendra, Tarif, Tirta Giri. Nah, silakan. Arfian, ada? Nah, apakah terlalu cepat tadi Pak Heri menyampaikan? Ya, mudah-mudahan tidak anak-anak ya. Nah, ini materi matematika di kelas 9 karena ini kita terlambat 1 hari. Nah, maka dari itu anak-anak ya. Oh iya, Mbak Elisa mau tanya, Mbak Elisa Ramadhani, silakan di-unmute. Oh, enggak jadi. Wah, kok malu-malu. Oke. Ya udah. Ya, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Heri yang bertanya nih. Nanti habis ini Pak Heri tutup ya. Kemudian silakan kalian kerjakan di CBT, di e-learning. Sudah Pak Heri siapkan ya tadi di aplikasi e-learning. Silakan kalian buka di aplikasi e-learning. Kemudian nanti kalian cari pertemuan kedua uji kompetensi tidak sebenarnya, pangkat tak sebenarnya. Tinggal kalian klik di sana, kemudian nanti akan dibawa ke satu alamat di aplikasi CBT-nya Pak Heri. Nanti hari ini Pak Heri aktifkan dulu dan berlaku hanya 1 hari. Anak-anak ya, hanya berlaku 1 hari. Menggunakan username dan password seperti di e-learning, tapi usernya tanpa menggunakan angka 0. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih atas atensinya. Dari akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri.